membahas sedikit tentang laporan akuntansi biaya perusahaan Pliwut untuk periode Januari tahun 2020. Sheet pertama ada pada jurnal penjualan. Sheet ini berisi catatan seluruh transaksi penjualan Pliwut yang dilakukan perusahaan sepanjang bulan Januari, lengkap dengan perhitungan pajak keluaran dan akumulasi total penjualan. Contoh transaksinya ada pada tanggal 3 Januari. Kita jual barang ke PT Budi Kencana dengan faktur nomor 1F. Harga barangnya 600 juta. Lalu kena PPN 10% sebesar 60 juta, jadi total yang harus dibayar mereka adalah 660 juta yang kita catat sebagai piutang. Dari situ tercatat deh, piutang kita nambah 660 juta, utang pajak PPN keluaran juga naik 60 juta, dan pendapatan dari penjualan jadi nambah 600 juta. Di sheet 2 ini terdapat jurnal pembelian. Di sheet ini isinya catatan semua pembelian bahan baku dan perlengkapan produksi dari bahan pemasok. Ada rincian jenis barang, nilainya, pajaknya, dan berapa utang yang harus kita bayar. Contohnya, ada pada tanggal 11 Januari. Kita beli bahan perekat dari CV Garuda Mas dengan bukti penerimaan barang nomor 1 LPB. Harga bahannya 3.900.000. Lalu ada PPN masukan yang bisa dikreditkan sebesar 390.000. Jadi total utang kita ke mereka sebesar 4.290.000. Pada sheet ketiga terdapat jurnal penerimaan kas. Sheet ini berisi catatan semua uang yang masuk ke perusahaan, entah itu dari pembayaran piutang, pendapatan tambahan, atau sumber lainnya. Semua ada nomor buktinya dan rincian nilainya. Contoh transaksi ada pada tanggal 11 Januari. Perusahaan menerima pembayaran dari PT Budi Kencana dengan bukti nomor 5 BKM. Nilai faktur yang mereka lunasi sebesar 660 juta, tapi karena bayarannya tepat waktu, perusahaan memberikan potongan sebesar 13.200.000. Jadi uang yang masuk ke kas perusahaan hanya 646.800.000. Ini pencatatan jurnalnya, kas nambah 646.800.000, potongan penjualan dicatat sebesar 13.200.000, dan piutang mereka berkurang sebesar 660 juta. Sheet selanjutnya ada di jurnal pengeluaran kas. Sheet ini isinya catatan semua uang yang keluar buat berbagai keperluan, mulai dari bayar utang, bayar biaya operasional, gaji, dan lain-lain. Contoh transaksinya kita ambil di tanggal 2 Januari. Perusahaan bayar utang ke CV Garuda Mas sebesar 12 juta dengan bukti nomor BKK1. Di sheet ke-6 ini ada buku pembantu piutang. Di sini kita bisa lihat rincian utang setiap pelanggan secara terpisah. Jadi kita bisa tahu siapa aja yang masih punya kewajiban bayar dan berapa jumlahnya. Contoh rekeningnya untuk PT Budi Kencana misalnya, saldo awalnya sebesar 159.500.000. Selama bulan ini menambah utang dari transaksi jual sebesar 1,1 M. Lalu berkurang karena mereka telah membayar sebesar 819.500.000. Akhir bulan sisa utang mereka jadi 440 juta. Di sheet ke-7 ada buku pembantu utang dagang. Di sini rincian utang kita di setiap pemasok. Jadi kita bisa tahu berapa lagi yang harus kita lunasi ke masing-masing pihak. Contohnya untuk CV Garuda Mas, saldo awal utang kita 12 juta. Lalu nambah lagi karena kita beli barang sebesar 20.790.000. Lalu udah kita bayar sebesar 12 juta. Jadi sisa yang harus kita bayar sebesar 20.790.000. Ini terdapat buku pembantu biaya produksi. Contoh rekeningnya di bagian biaya 5211 pada tanggal 3 Januari kita mencatat penggunaan solar dan premium seharga 5.250.000 untuk keperluan produksi.
Biaya ini akan diakumulasikan dan akan menjadi bagian dari perhitungan harga pokok produksi nanti. Penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.